Selamat sore Pak. Enggak Bapak kan dari institusi yang kami hormati Bapak-Bapak pejabat dari kantor Gubernur DKI Jakarta dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Sebelum saya memulai, Pak, boleh kami memperkenalkan dulu rombongan, Pak. Saya sendiri Dr. Puji, Ketua Umum Special Olympic Indonesia. Ini salah satu atlet kami yang dapat medali emas di Olimpiade Musim Panas Athena 2011. Ini Pak Sekjen, Pak Robinson Saragi, Ketua Pemda DKI, Bapak Jasimi, dari DKI juga ini Pak. Itu atlet Anto sama Puji yang kemarin pulang dari Olimpiade musim dingin di Korea Selatan. Dia juga mendapat medali emas, perak, dan perunggu. Kemudian Mas Ferry ini pelatih, salah satu pelatih kami. Pak Tasya ini dari Humas. Kemudian alhamdulillah ini salah satu pengurus dari divisi olahraga dan kepelatihan. Mas Slamet ini juga dari divisi olahraga merangkap sekretaris Pemda Soina DKI, Pak. Jadi pertama-tama kami mengucapkan terima kasih Bapak Wahyu karena di tengah kesibukan Bapak masih berkenan menerima kami Pak untuk melaporkan beberapa kegiatan yang telah kami lakukan dan rencana tahun ini akan segera kami ikuti. Mungkin saya sedikit memperkenalkan Special Olympics Indonesia itu apa ya. Jadi kalau kami menjelaskan Special Olympics Indonesia tentu tidak terlepas dari gerakan Special Olympics yang pertama kali dicetuskan oleh Eunice Kennedy Shriver pada tahun 1968 di Amerika, yaitu gerakan untuk memberdayakan penyandang tunagrahita melalui olahraga. Jadi tunagrahita itu kalau dulu dibilang cacat mental Pak, tapi sekarang kita pakai intellectual disability, disabilitas intelektual, keterbatasan intelektual atau tunagrahita. Selama ini di tingkat internasional sudah diperkenalkan 32 cabang olahraga musim panas dan musim dingin, dan iya sudah mencatat lebih dari 4 juta atlet di seluruh dunia. Dan Indonesia atau Special Olympics Indonesia sendiri didirikan tahun 1989 dan kami bergabung menjadi anggota ke-79 di Special Olympics Internasional dari 180 negara di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri kami baru melatih 7 cabang olahraga Pak, yaitu atletik, tenis meja, bulu tangkis, sepak bola, bola basket, renang, dan boci. Dan selama ini kami boci itu semacam bola gelinding gitu Pak, seperti biliar, seperti bowling gitu Pak. Dan itu memang sangat menarik sekali. Itu dikembangkan tadinya juga pertama kali di Italia ya, sebagai olahraga bukan tunagrahita tadinya. Tapi ini sangat menarik Pak karena bisa dikombinasikan antara atlet dengan yang tidak cacat, kemudian juga melatih kebersamaan karena itu olahraga berhubung gitu Pak. Jadi kami memang sepak bola juga ada ya? Sepak bola ada Pak, sepak bola. Jadi memang olahraganya sama. Kita ikut Pak, kita ikut. Dan sebetulnya prestasi kami selama ini lumayan bagus Pak. Jadi setiap kali kita ikut event Olimpiade musim panas atau musim dingin, kita selalu berhasil membawa pulang medali emas separuh dari jumlah atlet yang dikirim. Jadi musim panas kemarin yang di Athena ini kami mengirim 46 atlet, 22 coach, dan kami berhasil membawa pulang 15 emas, 13 perak, 11 perunggu. Jadi bagus ya Pak atlet ya. Ya alhamdulillah Pak, karena itu merupakan olahraga prestasi juga kalau menurut saya, karena mereka bertanding, cuma yang khasnya itu ada divisioning, jadi diklasifikasi sama seperti olahraga penyandang cacat yang lain. Kemudian karena ini kami bergerak di bidang olahraga, memang program utama kami adalah pelatihan dan
alhamdulillah Pak, selama ini untuk DKI Bapak Gubernur juga memberikan bantuan kepada kami dan ini ketuanya. Dan di DKI sendiri kita bekerja sama dengan Universitas Jakarta, Fakultas Ilmu Keolahragaan, dan kita mendapat pinjaman Stadion Rawamangun dengan disorda ya. Itu setiap hari Sabtu jam 7 sampai jam 9 Pak. Kemudian di Ragunan juga sama seperti itu. Dan itu di provinsi lain juga ada yang sudah seperti itu, tapi masih banyak yang belum ada fasilitasnya seperti itu. Dan untuk kompetisi Rata-rata dikirim dari Jakarta berarti ya? Seluruh Indonesia Pak. Ya. Seluruh Indonesia. Kami punya 33 Pemda Soina di seluruh Indonesia, tetapi memang yang paling banyak selalu dari DKI Jakarta. Gitu. Jadi kemudian kami melaporkan bahwa kami pada waktu bulan November yang lalu, Januari Februari yang lalu, kami mengirim di Olimpiade musim dingin ini 4 atlet semuanya memang dari DKI Pak. Karena kalau musim dingin itu kan kita juga olahraganya terbatas Pak, dan juga sangat mahal. Kita cuma ikut olahraga lari di atas salju, jadi 4 orang atlet semuanya dari DKI untuk memudahkan latihannya. Dan alhamdulillah kita dapat membawa pulang 1 medali emas, 4 perak dan Kita 1 perunggu. nggak ada salju bisa. Nggak pernah latihan juga. Latihannya di Ancol Pak, ini pelatihnya salah satunya. Pasir. Di pasir Pak, Pasir. jalan di pasir, gitu ya. Untuk aklimatisasinya di Di Pengalengan. Jadi jalan di air Di sini. India, Iya. Berenang Pak, mau pagi-pagi kita berenang maksudnya. Jadi biar Oh itu ya? Tapi alhamdulillah Pak, anak-anak nggak ada yang sakit, padahal cuacanya minus 20 derajat waktu itu. Terus sampai sana try out paling sehari aja gitu. Latihan 1 hari. Hari gitu. Jadi kami waktu itu tidak sempat pamitan Pak, karena Bapak dengan Pak Gubernur sedang sibuk karena waktu baru saja awal-awal Minus dilantik. 16 sampai 20. Jadi kami ingin nanti melaporkan pada waktu kembali saja, dan kami sekarang melapor. Ini mau berangkat lagi ya berarti? Ya, dan ini yang paling dekat ini eventnya pada bulan November Desember. Eventnya regional atau Special Olympic Regional Games di Newcastle, Australia. Kita mendapat kuota itu 120 atlet, 32 coach, ketua kontingen dan 2 wakil ketua kontingen dan asisten, seluruhnya 163 orang. Cukup besar Kalau ini Pak. di bawah poni juga Pak? Iya. Tidak, Pak. Tapi di saudara. Tidak di bawah poni Pak. Karena poni itu ngurusnya kan olahraga elit Pak. Sedangkan kami kan olahraga penyandang disabilitas, dibilangnya penyandang olahraga khusus. Sebetulnya Kita langsung di bawah SKPD. Ya, dinas olahraga. Dinas olahraga dan fasilitasi beberapa hal. dan di Menpora untuk, tetapi ya Menpora itu karena yang diurus juga terlalu banyak, terlalu besar, jadi memang agak Itu hibah ya berarti. agak terpinggirkan. Ya. Ada di kampus. Pak anggaran nih kita langsung Waktu ke Athena juga kita ada anggarannya. langsung yang biaya ke sana semua. Iya, terutama untuk atlet DKI-nya. Karena kalau Olimpiade atau regional games itu biasanya ada pelatnas dulu 1 bulan. Kita mengundang atlet-atlet dari seluruh Indonesia yang sudah terseleksi, dan itu biaya dari daerah ke Jakarta memang ditanggung daerah. Tapi penyelenggaraannya di sini ya kami untuk setiap atlet. Kita pakai di Ragunan. Iya, kalau kita Pusat latihan. Ragunan, tapi nggak tahu Pak, Ragunan ini nanti bulan-bulan itu terpakai atau enggak, saya juga bingung. Ragunan pakai di mana? Di dalam tamannya kan? Enggak, iya di gornya Pak. Gelanggang olahraganya. Yang Oh. sekolah atlet Pak. Oh, iya. Ya, Olahraganya. ya, asrama. Jadi Mau dibangun itu, betul sih. Kan tidak sekaligus nanti bisa terformasi Pak. jadi karena ini semua atlet DKI, jadi kami melapor pada Bapak untuk nanti ke fasilitas regional games, ya mungkin mohon dukungan dari Pak Iya, Gubernur ini dan udah Pak dianggarkan, Wakil. udah aman. Ekonomi udah dianggarkan. Mudah-mudahan bisa menambah Ya. Mungkin itu akan kami laporkan, ada tambahan dari Polanya bukan hibah berarti ya. Iya, nggak tahu saya itu. Langsung Ada Pak. Di hibah SPB, langsung. terus tinggal kita SB pertanggungjawabkan dengan tiket. Kemudian jalan.
selama ini tuh biaya ini dari mana Bu? Selain dari Ya sedikit dari Menpora, ada dari Menpora. berarti kan soalnya pengurus pusat ini. Iya. Daerah ada lagi kan? Daerah pengda oleh pemerintah daerah. Kita gimana? Ini kan pusat ada di Jakarta. Terus ada pengda DKI lagi yang soalnya. Ya. Sebenarnya secara keseluruhan kan mestinya di bawah Menpora Pak. Untuk pengdanya ini untuk pelatihan-pelatihan yang tiap minggu rutin itu dari DKI. Kita suara DKI. DKI. Suara DKI, Pak Mantu. Kita punya Pemprov, suara DKI. Dan termasuk besok hari Sabtu kita juga ada kompetisi. Boci besok kita pertandingkan. Jadi kalau Pak Wagub ada kesempatan lihat yang namanya Boci besok. Jam berapa tuh? Jam 8 Jam 8 di Malam. Ramang. Oh, bisa minum air ya. Ya. Jadi di Dinas Olahraga ada program tiap tahun memang ada sesuai Pemprov DKI. Dan ini kita harapkan memang berkontribusi ketika kontingen Indonesia, nah kita berkontribusi atlet juga berangkat. Jadi memang program utama kita olahraga Pak. Tetapi kami juga punya beberapa program pendukung yang juga mendukung olahraga. Misalnya pemeriksaan kesehatan atlet, karena kita tahu anak-anak tunagrahita ini yang IQ-nya di bawah 70 yang kita kenal Down syndrome, biasanya kesehatannya rentan Pak. Jadi kita ada Enggak sekolah lagi berarti ya? sekolah Pak, di sekolah luar biasa, SLBC. Nah kemudian kita melakukan pemeriksaan kesehatan biasanya sebelum pertandingan, namanya Healthy Athlete. Kemudian ada program juga ALPS, Athlete Leadership Program. Jadi kita memberdayakan atlet yang berprestasi di luar olahraga. Misalnya bagaimana menjadi juru bicara organisasi, menjadi relawan, menjadi asisten pelatih. Berarti udah banyak mantan-mantan atlet juga. Iya, iya. Sekarang kemana Bu mantan? Masih berlatih sebagian besar. Tapi memang dari jadi sekian asisten, Pak. Jadi asisten pelatih. Ya kan nggak semua asisten kan yang Iya, lain kemana? iya. Berkeluarga atau Ada yang memang bekerja, Pak. kerja Mereka di bekerja sekolah. mandiri, ada yang mandiri ya? mandiri sendiri. Memang tapi terlalu banyak teman-teman kita atlet yang setelah bertanding mereka memang mencari kehidupan dia, Pak. Dan itu memang belum terakomodir dengan baik itu tingkat pusat maupun daerah. Ya, pekerjaan kita Pekerjaan. anak-anak ini kan memang mestinya kita ciptakan lapangan pekerjaan Iya. seperti di satu shelter workshop atau bengkel kerja yang Kalau terlindungi. di luar negeri gimana? Iya, seperti itu Pak. Jadi ada bengkel kerja yang dilaksanakan pemerintah, diadakan pemerintah, kemudian anak-anak itu bekerja di situ, kemudian pemasaran apa segala itu dilindungi oleh pemerintah karena kita nggak mampu kalau bersaing dengan tenaga kerja yang tidak tunagrahita. Jadi itu sudah well managed itu kalau seperti di Jepang, di China, di Itu negara-negara perlu lain. ditiru tuh Pak. Ya. Ini ada dinas sosial yang sengaja saya ajak supaya Saya Pak dari dinas sosial. Nah ini gimana tuh Pak? Yang kita harus pikirkan kan itu Pak. Tadi kalau kita bicara soal daycare, tadi yang soal Ya memang salah satu tugas pokok dari dinas sosial adalah memberikan pelayanan kepada para disabilitas dengan disabilitas. Bahkan memang bentuk perhatian kita juga kan sudah ada perda disabilitas Pak. Jadi memang hal-hal yang seperti ini kita perlu memperhatikan ke depan karena memang secara keseluruhan kan semua penyandang disabilitas menjadi perhatian dari dinas sosial. Jadi ini khusus atlet tentunya kita perlu mendapatkan perhatian bersama dengan tentunya dengan olahraga. maksud saya itu ke depan. yang nyatanya apa Pak? Kalau dapat perhatian kita semua udah tahu. Ya mungkin Maksud kita saya berikan contoh nyatanya apa? program-program kemandirian berupa mungkin usaha ekonomi produktif Pelatihan bisa atau pelatihan kerja. keterampilan-keterampilannya memang dia mampu untuk mengikutinya untuk bisa dia hidup mandiri dan layak. Apa misalnya contohnya? Seperti misalnya usaha ekonomi produktif mungkin Pak. Dia bisanya apa? Mungkin usaha perbengkelan, kita latih untuk berbengkel, kita berikan modal usaha. Begitu juga mungkin di bidang dagang, kalau memang bisa berdagang, kita berikan bantuan modal untuk berdagang. Yang dulu apa? Nggak ada. Keterampilan juga sangat sederhana Pak. Kalau Karena di memang disesuaikan di dengan SLB atau di Iya, kan? panti-panti sosial ini sekarang sedang dikembangkan di SLB Asih Budi. Iya. Itu kerjasama dengan dinas pendidikan Pak. Jadi
setelah anak-anak itu sekolah dan lulus dari SMKLB, lalu kemana? Nah, mereka akan membuat semacam shelter workshop, bekerja di situ, kemudian tentunya dengan yang simple saja Pak, handicraftnya tidak terlalu sulit, misalnya kerajinan tangan membuat apa begitu. Nah, itu nanti pemasarannya dilakukan oleh yayasan seperti itu. Jadi kalau di panti-panti sosial juga contohnya seperti di Jawa Tengah, itu di Temanggung, itu juga mereka dilatih. Jadi atlet ini dilatih, diberikan keterampilan dan kemudian modal usaha. Tapi tentunya pelatihannya sangat sederhana Pak. Misalnya membuat serbet, membuat keset, membuat tusuk sate, hanya sederhana. Tetapi kalau dilakukan dengan baik itu pesanannya banyak juga ternyata. Jadi Esti yang tadi yang Pak Julian tadi itu tuh dia suka pelatih gitu tuh, bikin tikar, bikin kasur Palembang gitu loh. Dan memang pendampingan memang sangat penting sekali. Nanti itu ya Pak Julian dari makan siang dari sama saya itu. Nah, dia punya kelompok itu. Dia bikinin tikar, bikinin ya macam-macam lah. Yang rumah tangga gitu loh. Coba di Marunda gitu. Ya kalau ini memang mereka ini mempunyai ya keterampilan khusus juga, umpamanya di dalam hal menjahit Pak ya. Mereka itu juga ada juga kemampuan tadi menjahit lurus. Nah ini mereka ini memerlukan sebenarnya pekerjaan yang terlindung. Jadi kalau ada tempat tinggal mereka di situ, mereka berproduksi, ada yang mengawasi dan ada yang menjual. Kalau memang mereka diberikan pekerjaan bebas nggak bisa juga. Kalau di Jepang itu ada rumah khusus bagi mereka berproduksi. Nah, jadi mereka berproduksi di situ, mereka menjahit, hasilnya dijual juga. Artinya dari yang mengelola, pemerintah yang mengelola. Maksudnya belum ada di sini Pak, ini yang begitu. Jadi memang ini kan IQ-nya bergradasi. Iya. Ada yang low ability, ada yang high ability. Kalau yang low ability itu seperti Down syndrome yang kita kenal sebagai kembar sedunia itu Pak, yang wajahnya sama semua. Orang Indonesia, orang Amerika, orang mirip semua sama Pak seperti itu. Mungkin yang agak mirip ini Christian Sitong kan dia Down syndrome seperti itu. Nah itu memang perlu pendampingan, pelatihan yang berulang-ulang. Sitompul Pak, putranya Pak Arhut Sitompul. Iya. Kalau yang high ability Pak itu tidak begitu kelihatan gitu ya. Jadi kalau kita nggak ajak bicara baru kelihatan nggak nyambungnya gitu. Jadi tapi mereka sebetulnya punya potensi yang kalau kita latih terus menerus gitu sebetulnya bisa dikembangkan. Itu yang kayak autis apa itu high ability itu. Ya itu memang super sebetulnya Pak. Dia IQ-nya di atas. Dan biasanya sulit untuk berkonsentrasi gitu. Jadi karena mereka terlalu hiperaktif. Beyond kita punya pikiran ya berarti ya sebetulnya. Kalau saya boleh ambil contoh Pak, di Sumsel kebetulan atlet kami namanya Metri Pak, pulang dari Shanghai, kemudian dia diberdayakan di salah satu dinas sebagai honorer Pak. Jadi dia cuma menyediakan air teh bagi para pejabat atau apa. Oh gitu ya. Karena memang mereka tidak memiliki kompleksitas. Jadi kalau yang sederhana mereka mampu, tapi kalau diberikan yang kompleks dia mungkin tidak terbatas keterampilannya. Kami di pengurus pusat itu diharuskan juga punya 2 orang pengurus dari atlet dan 2 orang pegawai. Jadi untuk yang sederhana menerima telepon, kemudian mencuci mobil, lalu ya seperti tadi itu untuk office boy itu bisa Pak. Itu juga kami sudah menerima juga banyak dari ada beberapa perusahaan. Pekerjaan yang sederhana tapi rutin. Itu nggak kalah bersihnya kalau dibersihkan toilet, kamar mandi itu nggak kalah Pak, karena kalau nggak disuruh berhenti nggak berhenti, kadang-kadang bersihkan terus begitu. Jadi apa ya? Pak, di sekolah anakku ada setir motor sama menari. Dia dari SLB yang kereta ya? SLB apa Mas? SLB Nurabadi. Oh ada setir mobil ya? Ada. Motor. Kamu sekolahnya di jurusan apa? Jurusan Tata Boga. Dia bisa bikin kue, masak. Bisa. Cita-citanya mau jadi apa? Cita-citaku mau jadi pelatih seperti Kakak Ferry. Anto mau jadi
Jadi apa kata Oh, ini Bapak? ahli mijit tahu lupa. Lupa. Antonia ahli mijit Pak. Pak Wagub, di dalam Space Olympic itu ada yang disebut asisten leadership program. Jadi kita mengikut sertakan mantan atlet-atlet yang berprestasi untuk menjadi pelatih pendamping kita. Pelatih utamanya tetap kita, tapi mereka mendampingi kita. Misalnya untuk sekedar sparring untuk misalnya kalau di tenis meja untuk bermain Lawan tanding dengan temannya. forehand aja gitu. Kemudian di atletik juga dan seperti itu. Dan kita di Romangun alhamdulillah sejak tahun 2000 memang dengan apa namanya Pemda DKI Jakarta Dinas Olahraga kita disupport untuk kegiatan apa mingguan itu Pak Kepala Dinas. Jadi kita mengikut sertakan juga mereka untuk jadi asisten pelatih kita. Nah makanya mungkin tercetus untuk menjadi pelatih seperti itu gitu. Seperti Kak Ferry gitu. Karena memang prinsip dasar organisasi adalah kerelawanan. Jadi semua basicnya relawan. Pelatih pun kita tidak bayar, pengurus tidak dibayar. Jadi oleh karena itu kita merekrut relawan itu memang harus banyak. Karena setiap kali sehari-hari kerja di usaha kerja Macam-macam Pak. macam-macam. Saya di UNJ, kemudian di dosen, Pak. Kalau saya di Kemdikbud Pak, di unit apa UPT P4TK pengembangan. Semua rata-rata bekerja, tetapi Kalau saya guru Pak, guru SMK Pak. Guru olahraga. Tapi Pak, karir kami ini rata-rata ditopang karena kita mengabdi di Soina. volunteer di Soina itu Pak. Jadi orang kenal kita dan seterusnya dan seterusnya. Salah Swasta, Pak. jadi memang dasarnya itu Pak. Panggilan. Panggilan. Kamu muda loh masih mati gitu. Ya, oleh karena itu seperti penghargaan Pak, sebetulnya kami memang tidak berharap kalau jumlah uang. Seperti kemarin kita pulang dari Athena untuk Olimpiade itu, kan atlet elit itu dapat 200 juta medali emas. Kita cuma dapat 10 juta, itu pun kalau nggak ditagih-tagih dari Kemenpora kita nggak dapat. Kasihan. Kita kasih apa Pak? Sama Pak. Dari biasanya Pemda juga memberikan Pak. Kita ikut biasanya. Untuk atlet DKI misalnya. Yang asal atau DKI kita berarti. Termasuk pelatih juga. Ya, termasuk pelatih. Termasuk pelatih Pelatih juga. dari DKI. Kebetulan ini Oh, pelatih dari dengan DKI. pelatih satu paket gitu. Iya. Iya. Betul Pak, karena pelatih kalau pelatih di Special Olympic ini pelatih plus yang betul-betul Pak, karena dia tidak hanya melatih tahu teknik metode olahraga, tapi juga harus psikologi anak per anak itu dia harus tahu. Jadi jangan cuma melatih, tapi kalau anak ini misalnya perlu kebersihan, diantar ke kamar mandi itu pelatihnya Pak. Oh iya iya. Ya, jadi dia bekerja dengan hati nurani, apalagi tidak ada salary dari kita. Jadi ya kesempatan mungkin kalau mendampingi ada event Olimpiade itu saja kesempatan. Ini saya dengar sih beritanya. Luar biasa. Kamu menang di apa? Menang di renang katanya Pak. Di Australia. Mau ikut di Australia nih? Athena. Di Athena itu. Lupa ya? Apa ya? Athena. Oh Athena ya. Ada medalinya bahwa Mana medalinya? ini Itu medali emas. Satu lagi? Menunggu yang satu lagi ada ya. medalinya juara 2. Juara 2 sama juara 1. Itu di Alps itu kan dilatih berbicara, mengemukakan pendapat. Jadi kita berharap mereka itu nanti bisa lebih mandiri. Kemudian yang penting juga ada family support network. Kita membentuk juga dukungan keluarga karena orang tua itu pendamping utama Pak. Yang berapa? Apa? Yang lepas tanggal 5. Oh, yang lepas jam 5. Oh, jam Nanti 5. guru dulu Oh. Pak SMP. Pak ya, di sekolah aku pernah jualan bola Natalan. Natalan. Oh bulan Natalan. Oh, Dijualin Oh dibuat. Buat bulan Natal. di luar negeri. Di sekolah itu udah negeri juga. Biasanya swasta. Karena Sebagai sebagai swasta. swasta. Negeri Padahal itu sosial. Ya. Negeri ada beberapa yang di Cilacap. Iya. Banyak SLB ada hampir 3.000 ya. Tapi kebanyakan swasta. Tapi biasanya kalau anak sekolah itu juga anak-anak dari menengah ke atas. Iya. Iya. Ya. Karena mahal Pak.
khusus untuk ini ya. Itu loh Itu yang menengah ke bawah. Iya, cuman yang berada berapa? Yang menengah ke atas sih nggak masalah. Iya, iya. Bisa. Iya. Cuma Yang biasanya masalah. disembunyikan juga sama orang tuanya Pak, Iya. kalau mereka malu atau merasa sebagai aib bukan. Jadi kita selalu mensupport orang tua itu supaya yang sudah ikut Prestasi. ini supaya mereka memotivasi orang tua yang lain supaya mau bergabung melalui olahraga saja, nanti yang lainnya bisa masuk. Iya. Yang seni, yang main band ada Pak? Ya, biasanya Nyanyi, ada. musik. Iya, Musik, wajahnya melukis, mirip-mirip semua ya. sama Pak. Sama saja gitu ya. Down syndrome hampir sama mirip. Ini siapa kata ayah? Umur berapa sekarang? Umurnya 20 tahun. 20 tahun. Sering sama bapak ngobrol? Enggak. Sama bapak suka ketemu nggak? Sama bapak ketemu ngobrol politik? Bapak Pak, sering ketemu. sering Bapaknya siapa namanya? Gus Kompol. Bukan Raja Minyak di Medan. Polda. Supporter Raja Minyak. Sampaikan salam ya. Bapak itu teman saya. Temannya Pak. Ya Pak, gua antar dulu Pak. Nanti kalau Cipol Gus Kompol SK. SMS Bu. Oh, Antar dulu SMS. nanti diberi Polda, kata Polda. SMS dari beda kau ya. enak kok ya. Beda. Komunikasi. Logat Bataknya belum hilang ya. Sama juga. Dulu kalau di DPR duduknya satu deret sama saya. Oh, Ya. iya. Hampir mirip. Polda, SMS dari beda kau ya. Nanti makan sore kau ya. Tinggal masih di rumah masih. Sama ibunya. Amin. Yang orang Batak juga. Ibunya orang Jawa. Bulan tadi juga nggak bisa hadir jadi karena beliau juga di mana di DPD ya. DPD dari DPD Golkar. Oh, orang Golkar DKI. Nah, kalau dari DKI tapi di DPD. DPD. Pengurus atau DPRD bukan? Anggota DPD DKI ya. Dewan Perwakilan Daerah. Oh di DPD. Oh dari DKI. Kalau Bukan. Oh udah DPD juga ya? Iya. Dulu mantan Pak anggota DPRD. Betul ya. Dari DKI Golkar. Oh. Terus sekarang mulai ke DPD. Sama Bapak kan juga di Golkar. Jadi event yang paling dekat juga Pak selain Australia tahun ini 2014 itu event nasional 4 tahunan, kita ada pekan olahraga nasional di Jakarta atau di Makassar, masih tentatif. Biasanya diikuti lebih dari 1.000 atlet, 2.000 volunteer. Ada masalah apa nggak selama ini dari DKI apa bisa kita? Sebetulnya masalah itu sarana olahraga kan kita juga agak sulit Pak, karena kita semuanya juga Kita harus relawan. tetapin. Baik. Kita anggarkannya sarana. Kemudian ya dana rutin memang sehari-hari, tetapi kalau dari Pemda DKI mungkin nanti Pak Jasimi bisa menjelaskan. Kalau kami dari pusat memang sebetulnya yang related dengan kita ada 4 kementerian Pak, mestinya Pak. Pertama itu Menpora karena kita olahraga. Kedua Menteri Sosial karena semua sasarannya adalah anak penyandang disabilitas. Ketiga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak, karena sebagian besar atlet ini dari SLB. Yang terakhir Menteri Kesehatan karena berkaitan dengan kesehatan anak. Dan yang kelima itu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tetapi Jadi memang alat olahraganya kita bisa siapkan. Jadi tiap Sabtu Pak, ini pure kita dukung di pusat pembinaan yang ada di Ramangun. Jadi Kalau Ramangun yang di DKI memang sudah kita support penuh dan kita angkatnya. Yang dari pusat barangkali, tapi kalau yang dari DKI. Oh DKI oke. DKI sudah support dengan baik Pak. pusat nanti di Australia. 2000 ya Pak.
Kalau pusat masih tunggu ada yang pindah ke Merdeka Utara, kantor yang baru bisa perintah menteri. Kalau kantor yang di Merdeka Selatan susah. Iya Pak. Itu udah urusan yang di Merdeka Utara itu. Setiap Sabtu kita full. Itu yang masalah tuh. Kita kalau udah pusat kita udah. Oh, dia mohon dukungan atlet saja Pak. Ya kalau yang mau jaga tiket, DKI atlet dan pelatih. kita kan dukung. Itu kita tanggarkan Pak ya? Iya. Kita tanggarkan. Biasanya ada pendamping juga dari pejabat. Iya, pendampingan. Itu terus apa asisten? Biasanya kalau supporternya agak banyak, misalnya keluarga, kemudian kenalan ya, itu kami arrange non kontingen. Biasanya mantan gubernur Pak Suryadi Sudirja. Kebetulan Pak Suryadi sedang tidak sehat, beliau kan pelindung kami Pak. Biasanya kalau begini mesti beliau ikut. Iya. Konsen penuh. Ini teman-teman anaknya, boleh dulu. Yosi. Sampai sekarang, Mas Yosi. Dan ketuanya ya. Ibu Suryadi pernah jadi ketua umum ya. Iya. Ketua umum Suryadi pernah jadi ketua umum sebelum saya. Oh. Saya dulu di Kementerian Sosial Pak. Sebelum pensiun, sekarang pensiun saya pegang itu. Panggilan. Udah 7 tahun Pak, pensiun udah 7 tahun. Oh, dinambahkan yang dari DKI Pak Jasi. Pak Jiman itu Pak, alhamdulillah Pak, sejak tahun 2000 memang untuk Soina DKI itu didukung dari Dinas Olahraga Pak. Dia ada pembinaan sepanjang tahun Pak. Pembinaan sepanjang tahun itu full untuk honor pelatih semuanya didukung dari Dinas Olahraga Pak, dari Pemda sampai sekarang Pak. Kemudian untuk event-event kegiatan olahraga pun kita sudah diprogramkan di Dinas Olahraga Pak. Jadi dari kami toilet termuan. Ya, mau ke tiang? Mau ke toilet ya? Mau ke toilet? Udah. Benar. Benar. Seperti untuk acara seperti Boce, kemudian hari Minggu ada atletik untuk tunagrahita, memang semuanya full didukung dari Dinas Olahraga. Jadi dari kami tinggal pelaksanaan itu. Dan semua anggaran sudah didukung semua dari Dinas. Demikian Pak. Kalau udah ada udah aman. Ya. Dan yang menjadi perhatian kita yang nggak kasih ke Bapak nanti. Iya. Ini nanti diberikan sama Bapaknya Pak Bu. Kasih. Sama Pak Polta. Diberikan sama Pak ini. Bapak nanti ya. Kasih Mama juga boleh, kasih Mama. Dari temannya Bapak. Iya. Ya, itu ya. Iya. Kan belum kata saya. Iya. Siap. Mantap. Yang penuh kasih sayang. Hebat ya. Iya. Dari kecil berarti. Jadi ini memang semua anak-anak ini tergantung juga pada orang tuanya. Orang tuanya selalu mendampingi. Hebat loh. Sekolah di latihan. Tahun lalu Pak salah satu atlet kita terpilih jadi pembawa obor Olimpiade London 2012. Stefani Handoyo itu juga. Atlet kita ya bawa obor. Nyalakan obor. Itu dari 20 juta anak dari 22 negara kan dia yang terpilih, alhamdulillah. Mas Andila, ada yang mau disampaikan? Ini banyak sekali nih medali ini. Iya, Dia dapat ini Pak, lari 100 meter. Biasanya kan ikut beberapa cabang gitu ya? Hanya Satu cabang 3 nomor. Cabang tapi 3 nomor Pak. Satu cabang. Oh. Ya. Cabangnya itu atletik tapi di nomor slow swimming namanya. Ini lari 100 meter Pak. Mas ya? Mas. Ini lari 200 meter. Ini 400 meter estafet. Jadi semua dapat perunggu nih satu-satu atletnya. Ini perak buat. Ini perak dia 200 meter ya. 200 meter juara 2. Salah perunggu. 1, 2, 3. Satu sertifikat. Puji dapat apa coba Puji? 400 sama apa? 400, 800 sama estafet. 400, juara 2 perak Pak, 400, 800 meter, 400 meter estafet. Jadi semua dapat. Estafet ada temannya lain dong? Iya, ada 4 Pak, tapi tadi sekolah nggak bisa datang. 2 orang lagi. 2 orang lagi. Waktunya 2. Kalau Summer Games kita bawain bisa banyak.
Biasanya kita pendanaan tuh 2 tahun sebelumnya saya sudah ajukan ke Menpora, tapi karena yang diurus banyak, jadi tutup aja. Jadi kita juga minta dari para pengusaha, Pak. Pengusaha, kemarin kami sudah audiensi dengan Pak Menteri BUMN, diterima Pak Sesmen. Jadi semua yang kami surati, kami tembuskan kepada Pak Menteri. Mudah-mudahan nanti ada surat penguat. Seperti ke Garuda, kami juga minta harga khusus untuk Australia karena banyak. Yang ini porsi kita harus cukup. Kita belum. Nggak cukup. Namanya DKI karena biasanya lebih banyak kontingen dari DKI. Ya. Pembinaannya rutin. Karena DKI juga orang tuanya lebih tahu Iya, kan. Dan juga pendidikan, penghasilan lebih baik. Kalau di daerah yang orang tuanya juga agak minim, agak repot, kasihan. Kalau sampai ada keluarga yang kurang mampu, kita bisa uruskan Pak di panti-panti. Bisa. Di DKI Pak. Jadi kalau sampai ketemu ada yang tidak mampu, ya ibu titip kita. Seperti jam kesda itu kan kami waktu itu sudah audiensi dengan Menteri Kesehatan yang dulu itu. Jadi anak-anak ini kalau sudah diperiksa kesehatan, rujukannya itu training free, tidak bayar, itu bagaimana caranya. Waktu itu Ibu Menkes janji mau tulis surat ke dinas-dinas kesehatan. Tidak, kalau kita sih otomatis langsung. Otomatis ya. Asal masuk dari puskesmas, dia rujuk udah otomatis. Kemudian Nah, daerah termasuk yang butuh untuk sekolah, kita kasih KJP. KJP sudah siap. Dikasihkan kalau yang ini, kalau memang Kalau SLB bisa Pak? Bisa. harus bisa. Bisa. Semua bisa. Karena mahal kan swasta. Bisa. Saya tidak mampu, ajukan Bu. Iya. Nanti langsung kontak ke Pak Radiono apa Ya. yang Dinas Pendidikan. Bisa nanti saya taruh topik itu. Iya. Yang melalui beliau aja. Iya. Pokoknya sekolahnya harus ada. KJP. Ini bisa berikan itu. Supaya dia tiap hari, tiap bulan ada uang. Iya. Itu kan ATM. ATM. Monas itu. Ya. Itu aja. Terima kasih banyak Pak Wagub, Terima kasih. Bapak sekalian atas kesempatannya. Soina! Jaya! Soina! Jaya! Soina! Jaya! Indonesia! Luar biasa! Kamu hebat sekali. Kaget banget. Hebat banget ini. Hebat banget ini. Ayo. Hebat banget. Dulu fotonya, ayo. Ayo, santai ya. 1, 2. 1, 2, 3. Soina. Jaya! Soina! Jaya! Jaya! Soina! Jaya! Indonesia! Luar biasa! Memang turunan orang pede. Pak Imam sudah ya.